Anda kembali bersama kami di Showbiz pemirsa, dan kali ini di segmen ini kita akan ngomongin soal gaya hidup nih pemirsa. Mungkin Anda yang suka belanja-belanja, hedon-hedon atau jalan-jalan. Walaupun semuanya itu bisa Anda lakukan, tapi tetap ya harus dengan perhitungan. Jangan sampai nih pemirsa, gaya hidup Anda justru bikin Anda terlilit hutang, apalagi hutang pinjol. Amit-amit ya pemirsa, jangan sampai kejadian. Kayak di cerita film yang satu ini nih pemirsa. Check out sekarang Pay Later atau Caper yang mengisahkan betapa mengerikannya teror hutang pinjol. Tapi ini untung hanya di film ya, jangan sampai Anda mengalami nih. Nah, berbicara soal filmnya, saya berkesempatan untuk ngobrol bareng sama cast-nya, yaitu Amanda Manopo. Seperti apa cerita di balik layar film ini? Ini dia informasinya. Apa yang terlintas di pikiran Anda kalau Anda dengar kata pinjol? Waduh, ini tuh banyak orang yang kemudian terseret masalah pinjol dan sampai membuat hidupnya tuh kayak di neraka gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal pinjol nih, pemirsa Showbiz, ada nanti satu film yang bisa Anda tonton, tapi ini bukan buat serem-sereman, tapi ini justru bisa jadi bahan untuk tertawaan Anda, karena ini akan nanti hadir tanggal 5 Februari 2026 alias tahun baru, film baru yang fresh dengan cerita yang baru juga soal pinjol. Kira-kira nanti akan bercerita soal apa ya? Nah, sudah ada di sini salah satu pemainnya nanti yang akan main film judulnya Caper ya, yang berkaitan juga dengan pinjol. Ada Amanda Manopo di sini. Halo Amanda, apa kabar? Halo Mas. Baik ya? Baik, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Kejerat pinjol nggak sih Manda? Kebetulan saya ketua. Ketua ya. Ketua pinjol. Aduh, amit-amit jangan sampai kejerat pinjol ya. But anyway, cerita film Caper ini soal pinjol. Secara sinopsisnya itu bercerita soal apa sih Manda sebenarnya? Jadi sebenarnya judulnya itu adalah Caper. Check out Pay Later sekarang. Oke. Ini beda universe daripada series kita yang sebelumnya Pay Later. Terus habis itu kalau misalkan di sini ceritanya saya berperan sebagai Tina Van Behen. Tina Van Behen ini orang Manado. Tapi emang aslinya orang Manado juga aslinya kan? orang Manado. Sama-sama impulsif buying banget dua orang ini. Iya lagi. Jadi secara karakter si Tina ini dia itu pengen banget menjadi seorang public figure. Pengen banget jadi artis atau nggak jadi model. Sampai akhirnya dia ikut salah satu kayak kontes kecantikan namanya Senyum Manis Depok. Oke, miss-missan gitu ya kayak di baju itu ya. Terus sekali kenapa ini ada missnya di sini. Menang dia. Oke. Dia menang. Di situ dia cukup lumayan terkenal. Tapi ketika dia mau masuk lebih dalam lagi ke dunia entertain, ternyata nggak bisa. Kurang menjual secara struktur badan, secara jadi gini, di sana di film itu aku memang sengaja menaikkan berat badan hampir 10 kiloan lebih. Wow, 10 kilo? 10 kiloan lebih, karena harus jadi kayak artis gagal ngerti nggak sih? Yang casting terus, tapi karena di sini beauty-nya kita standar beauty Indonesia kebanyakan harus cantik, putih, kurus, lurus rambutnya. Jadi kepentok di berat badan itu lagi ya? Dari berat badan, kepentok dari apa namanya, ya pokoknya dari struktur badan sama looknya lah, gitu. Dan akhirnya tapi dia itu di lingkungannya dia masih menganggap kalau dianya tuh seorang public figure. Dia masih membawa itu. Jadi supaya dia nggak malu, dia harus punya lifestyle yang tinggi. Akhirnya terjeratlah dia. Pinjem-pinjem sama pinjaman online itu ya? Ya, karena banyak banget lah ya cerita-cerita di luar sana yang relate banget. Gaya adalah nomor satu. Tapi akhirnya menghalalkan segala cara, termasuk akhirnya pinjaman online, dan di situ katanya berperan sama Fajar juga, yang kita tahu di seriesnya itu kan adik kakak juga. Kalau yang di sini ini akan jadi adik kakak juga. Tetap jadi adik kakak juga. Makanya saya juga bingung kenapa saya selalu disatuin sama dia dan dia selalu jadi adik saya. Happy nggak dijadiin kakaknya Fajar di film ini? Happy dan kesel. Keselnya? Ya kesel, tahu sendiri Fajar kayak gimana ya. Tapi orang yang mengasihkan. Mengasihkan karena nanti kekeselan Manda dan Fajar itu nanti kita bisa portray dalam film itu benar-benar bisa bikin menghibur kita. Selama proses syuting antara Manda, Fajar, Set Boy, ada juga pemain lain, ada Devano juga ya. Yes.
apa sih scene-scene yang paling berkesan buat Manda, baik itu yang lucu atau mungkin ada emosionalnya? Karena kalau kita lihat trailernya tuh ada juga loh adegan Manda nangisnya juga loh. Ya kalau misalkan secara cerita sih gak bisa aku jabarkan banget ya, karena bentar lagi juga tayang, nanti nonton aja. Nonton, konfidensial nih ya. Ya konfidensial. Tapi kalau misalkan cerita yang seru tuh, ini assemble yang menarik aja sih, karena beda universe. Dari series sebelumnya kita udah berhasil, kita coba di film apakah berhasil apa enggak. Tapi menurut aku, feeling aku ya semoga kalau Tuhan berkehendak pasti berhasil. Pasti berhasil ya, semoga ya. Karena ceritanya tadi kata Manda itu relate sama mungkin banyak yang pernah mengalami atau terjerat pinjol seperti di cerita itu. Back to chemistry kamu sama Fajar. Ini ketika trailernya di posting ya, baik itu di YouTube maupun Instagram, komen-komennya, wah ini Fajar ketemu Manda lagi. Jadi banyak tuh yang kait-kaitin kayak gitu tuh. Nah kalau menurut kamu sendiri, apa bedanya ketika kerja di film ini bareng Fajar sama yang waktu di series? Bedanya apa ya? Mungkin membalutnya ya. Kalau film tuh mungkin akan lebih serius dan lebih mendalami. Oh gitu. Ya kalau series kan kita jatuhnya kayak stripping, tapi dengan waktu yang nggak begitu lama, cuma sekitar 40 harian. Kalau film tuh paling cuma 1 bulan kurang lah, 21 hari biasanya. Jadi itu harus, tapi di waktu 21 hari itu harus benar-benar serius banget. Dan kita kan satu scene itu bisa di-take-nya bisa berjam-jam dong. Satu scene. Jadi dimana memang Fajar harus yang serius ketika on set, serius, udah nggak boleh ngambil hafalin megang skenario lagi tuh nggak boleh. Kalau series kan masih bisa, kalau lupa diingetin masih ya mau, kalau lupa masih bisa lanjut. Kalau film nggak, lupa ulang lagi dari awal. Wah, itulah makanya pendalamannya, memorizing kata-katanya, skripnya itu tuh dipikirkan matang ya kalau di film ya. Ya kalau di film kan harus ada reading, ada big reading, ada test cam, ada ini, ada itu, banyak sekali lah. Oke, tapi ini nggak waktu sama Fajar kan, karena di kehidupan di luar filmnya memang kan udah deket ya sama Fajar ya. Nah kalau di filmnya tuh pada saat memainkan karakter, emang berasa jadi kakaknya beneran atau gimana tuh? Kebawa nggak sampai ke kehidupan pribadi? Emang di luar sama di ketika lagi syuting ya Fajar being Fajar aja. Jadi kadang-kadang ketika kita lagi on karakter, kadang-kadang kita jadinya kesel nih, nih orang. Karena ada aja tingkah-tingkahnya dia. Dia tuh suka improvisasi yang ada di otaknya dia, walaupun itu nggak ada di skenario. Dan kan sebagai pemain kan harus ada ini ya, ada kamu merespon apa, kita harus responsif. TikTok. Ya TikToknya. Jadi ya dia merespon apa yang aneh-aneh, ya kita ngerespon gitu, mau nggak mau. Ya tapi karena udah kenal, udah bonding, jadi chemistry-nya jadi langsung TikTok gitu ya. Wah ini nih yang bikin penasaran, nanti akan kayak gimana sih TikToknya Manda dan juga Fajar. Tapi nggak cuma itu doang, tapi the whole story-nya nanti kita juga bakal lihat. Back to Mandanya lagi, ketika dapat cerita ini, wah berbau pinjol, mungkin orang Indonesia juga pernah ada yang ngalamin. Kenapa tertarik untuk oke deh, ambil deh yang project ini dengan cerita seperti ini? Karena masih banyak yang relate banget sebenarnya. Walaupun series kita udah menceritakan tentang masalah pinjol, itu kan kita ada solve problemnya juga kan, ketika pinjol gimana cara melunasinya. Tapi ternyata ada oknum pinjol itu yang tidak terdaftar. Betul. Nah, kita kupas tuntas di situnya. Iya, sampai didatengin debt kolektornya segala macam. Itu kan ada di sini. Kalau secara resmi sebenarnya kan nggak ada begitunya. Sebenarnya sih walaupun dibilang genrenya komedi, tapi value-nya, lesson learn-nya tuh banyak ya. Tapi Manda berbicara soal filmnya ini sendiri, ceritanya sendiri soal pinjol, tapi kan dibalutnya genrenya komedi. Manda kan biasanya pernah main drama, ya kan, drama pernah. Tapi tiba-tiba ini komedi. Ini jadi sesuatu yang berbeda nggak? Jadi challenge tersendiri nggak buat Manda? Iyalah. Aku gampang bikin orang nangis, ternyata nggak gampang bikin orang ketawa. Gitu. Jadi selama di set susah ternyata bikin orang ketawa. Susah lah, kan kita punya jokes yang beda-beda. Standar komedi kita beda-beda. Tapi gimana caranya orang yang nonton itu jadi ketawa, itu harus harus membuat sesuatu yang fresh gitu, biar nggak identik kayak Amanda si ratu drama gitu loh. Amanda yang suka drama-drama apapun pasti identiknya Manda. Aku nggak mau kayak gitu. Nah berarti kan ada punchline tuh dipikirin. Itu diskusi nggak sih sama sutradara, atau ya udah yang pas terlintas di Manda ya udah itu aja nih. Kebetulan pas syuting kita tuh ada komedi konsultannya itu. Jadi selama kita proses reading dan segala macam, ada yang menjaga skrip.
Gitu. Kalau misalkan dia lihat skripnya ini kurang lucu, nanti dia akan kembangin lagi dengan karakter yang sudah kita buat secara pemainnya kita. Iya. Tapi tidak mengeluarkan inilah sisi karakter Manda yang memang juga Manda kan kalau kita lihat juga ada lucu-lucunya juga banyak di sosmed tuh berkeliaran celutukannya itu dikeluarin nggak sih yang naturalnya kamu tuh? Enggak sih. Enggak, justru benar-benar into karakter banget ya. Karakter. Oh, jadi benar-benar Mandanya tuh dikesampingin dulu. Ya, ini benar karakter Tina ya. Yang pastinya kan mungkin kalau di sini kalau di film itu nggak mau yang terlalu kayak too much ekspresinya mau harus bikin orang lucu gitu loh. Kita nggak kayak gitu. Emang secara suasana adegan aja sih. Oke, itu ya. Jadi memang filmnya itu bakal lucu tapi ada ceritanya meaningful juga di situ. Nah, terakhir nih, dijailin terus selama syuting sama Fajar Sad Boy atau ngalamin kejadian horor selama di lokasi syuting, lebih pilih mana tuh? Horor deh di lokasi syuting daripada gue dijalin sama dia. Udah capek ya udah. Sekarang kembali ke pinjolnya. Kalau Manda bukan Amanda Manopo, seorang artis, seorang aktor gitu ya. Terus kemudian dalam keadaan susah kepikiran nggak buat pinjol? Enggak sih. Serius nggak kepikiran, nggak pernah terlintas. Kenapa Manda? Nggak mau aja sih kayaknya. Aku bukan tipe orang yang mau memaksakan apa yang memang nggak bisa dipaksain. Misalkan kayak memang pengen beli barang ini tapi dengan secara uang nggak cukup, ya udah nabung dulu sampai cukup baru beli. Tapi kan standar sosmed sekarang lihat temen beli tas baru jadi ke-trigger. Manda tuh tipikal yang kayak gitu nggak sih? Ya di sosmed aja gue cuma follow suami gue doang. Jadi nggak ngeliatinnya kayak gitu ya? Nggak ke-trigger, nggak ngiri gitu nggak? Aku bukan tipe orang yang terlalu FOMO. Kalau impulsive buying iya, kayak beli sesuatu hal yang nggak penting di e-commerce yang kecil-kecil. Nah itu kan kadang-kadang nggak penting kan, tapi seneng aja. Oh, tapi bukan tipikal FOMO dan yang kemudian FOMO, harus gitu yang ya? harus kalau misalkan ini lagi trending ini kayak dulu zamannya Labubu, semua orang kayak beli buying gitu loh, FOMO. Aku nggak beli. Tapi tipikal yang beli kayak tas-tas branded kan di perannya harus selebriti banget nih. Selebriti kan identik dengan kayak gitu. Kalau Manda sendiri kehidupan pribadi? Oh iya, tentu dong Manado ini tetap tetap ada lah tetap ya. Lah, karena kan public figure or entertain apa yang dipakai itu yang akan dilihat. Itu yang dilihat. Itu value buat kitanya sendiri gitu. Mau nggak mau sekarang kita harus tetap begitu karena banyak orang di luar sana yang nggak mampu aja seperti itu kan. Gitu. Tapi karena tadi mampu mengukur kemampuan gitu ya Manda ya. Yes. Itu yang harus kemudian jadi catatan kita. Jadi jangan sampai kita pengen, kita tergiur, kita FOMO tapi kita sendiri nggak mampu. Kalau mampu sok atuh gitu ya. Silahkan gitu. Oke, Manda, ini ada beberapa pertanyaan rapid question nih yang harus Manda jawab ya Manda ya. Kalau Manda kalau syuting tuh lebih enak sesuai skrip atau improvisasi di set? Tergantung Gimana tuh? Tergantung. Kadang-kadang memang kalau diharuskan skrip. Tapi kalau misalkan untuk emosional, kalau pengen improv. Oke. Kedua, karakter yang mirip dengan diri sendiri atau bertolak belakang nih kalau ngambil peran di film? Diri sendiri. Oh gitu, yang relate sama diri sendiri. Harus relate karena supaya feelingnya dapat. Oh, tipikal kayak gitu ya Manda ya? Aku tipikal yang seperti itu. Kalau misalkan benar-benar di luar dari karakter, itu harus benar-benar lumayan lama untuk mendalami karakternya. Iya. Harus cari celahnya dulu. Iya. Tapi mostly berarti peran-perannya yang kira-kira tuh ada sisi Mandanya gitu ya? Iya, ada sisi akunya atau enggak ada di sekitar orang-orang aku. Oh, jadi kamu lebih bisa observe gitu ya kalau orang-orang sekitar kamu. Nah, terakhir nih, dijailin terus selama syuting sama Fajar Sad Boy atau ngalamin kejadian horor selama di lokasi syuting, lebih pilih mana tuh? Horor deh di lokasi syuting daripada gue dijalin sama dia. Udah capek ya udah? Kadang-kadang jatuhnya bukan ini ya, kalau dijailin sama dia tuh bukan seneng atau bikin kayak ketawa, pengen ditendang rasanya. Tapi itu kayak rasa nendang kakak ke adik lah ya rasanya. Aku sama dia tuh memang mama papanya udah kenal sama aku kenal sama mama papanya. Kadang-kadang aku juga bingung kayak titip Fajar ya, ngapain Fajar dititip ke aku? Udah gede gitu ya, udah mandiri gitu ya. Tuh Fajarnya juga tipe orangnya nempel. Kan biasa kalau syuting itu kan cewek-cewek, cowok-cowok. Aku di sini duduk di sebelah. Oh, gitu. Orang nggak bisa jauh-jauh ya. Agak manja ya.
si Fajar ini ya? Bisa dibilang ya. Gitu-gitu. Oke. Itulah sisi-sisi di belakang layarnya yang mungkin nanti bisa terportray lah sedikit pada saat di layar. Terakhir banget Manda, apa yang pengen disampaikan buat pemirsa Showbiz untuk nonton film ini nih tanggal 5 ya? Yes. Diingetin lagi nih Manda, silakan. Jangan lupa untuk nanti nonton film Caper, Check Up Pay Later sekarang tanggal 5 Februari. Ini adalah film yang seru banget. Sesuatu yang fresh yang dimana di tengah-tengahnya lagi banyak banget film-film horor pastinya. Dan semoga ini akan menjadi obat pusing nasional. Obat pusing nasional ya. Yang jelas ini benar-benar bisa menghadirkan tawa, bisa menghadirkan rekreasi bersama dengan keluarga orang-orang tercinta. Tapi tetap ada pelajaran yang bisa kita ambil dan juga inspirasi yang bisa kita ambil di situ. So thank you Manda. Kita doain semoga filmnya sukses ya. Amin ya. Amin. Amin ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.